Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul fase gerak HPLC dan GC. Selanjutnya. Nah, di sini kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri sebagai moderator, Winda Azlina, Farah Nabila, Rifai Rizky, Surya Suprina Juwita, dan Sharlin Kamara. Nah, apa saja sih yang kami jelaskan di ini? Yang pertama, ada definisi HPLC, mekanisme kerja HPLC, komponen HPLC, syarat yang harus dimiliki fase gerak, fase normal dan fase terbalik, aplikasi HPLC, contoh kasus dari HPLC itu sendiri. Selanjutnya ada definisi komponen gizi, fase gerak gizi, mekanisme kerja gizi, aplikasi gizi, contoh kasus gizi, dan terakhir kelebihan dan kekurangan HPLC dan gizi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu definisi dari HPLC. Bisa kita lihat di sini kromatografi proses pemisahan analit dalam sampel yang terdistribusi menjadi fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Nah, HPLC itu atau KCKT salah satu instrumen yang dipakai untuk teknik analisis pemisahan secara kualitatif, kuantitatif, dan pemisahan isolasi dari pemurnian. Nah, prinsip kerja dari HPLC itu sendiri apa sih? Yang pertama itu ada pemisahan komponen analit yang berdasarkan kepolarannya. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram, di mana jumlah peak yang menyatakan jumlah komponen, sedangkan luas peak menyatakan konsentrasi komponen dalam campuran. Nah, selanjutnya ada di sini mekanisme kerja HPLC. Nah, fase gerak di sini dialirkan ke daerah kolom dengan bantuan pompa. Nah, selanjutnya sampel diinjeksikan ke aliran fase gerak menuju kolom atau yang disebut dengan fase diam. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu fase gerak itu berupa cairan dan fase diam itu berupa padatan. Nah, setelah itu terjadi pemisahan senyawa-senyawa kolom berdasarkan perbedaan kepolaran tersebut. Senyawa yang berinteraksi dengan fase diam akan lebih lama keluar dari kolom dan sebaliknya. Senyawa yang keluar dari kolom akan masuk ke daerah detektor. Nah, detektor itu yang berwarna hijau. Nah, di si detektor ini, dia itu mendeteksi keberadaan komponen yang telah melewati si kolom. Memberikan sinyal elektronik pada pengolahan data, ditampilkan output visual hasil analisis dalam bentuk kromatogram. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa komponen dari HPLC. Yang pertama itu pompa, yang berfungsi untuk mendorong eluen dan sampel tersebut masuk ke dalam kolom. Nah, si pompa itu sendiri tidak bisa kita menggunakannya kalau tidak ada persyaratannya. Nah, di sini ada beberapa persyaratan yang dari pompa itu sendiri. Yang pertama, memberikan tekanan sampai 6.000 PSI. Yang kedua itu memberikan kecepatan aliran 0,1 sampai 10 mili per menit. Yang ketiga ada aliran terkontrol dengan reproduksibilitas 0,5% atau lebih dari itu, kurang dari itu lebih baik. Nah, yang keempat anti karat. Nah, selanjutnya itu ada injektor. Injektor sendiri itu tempat memasukkan sampel dan kemudian sampel dapat didistribusikan masuk ke dalam kolom itu sendiri. Nah, yang ketiga ada kolom pemisahan ion. Berfungsi untuk memisahkan ion-ion
yang ada dalam sampel. Ada detektor yang berfungsi membaca ion yang lewat ke dalam detektor. Ada eluen yang berfungsi sebagai fase gerak yang akan membawa sampel tersebut masuk ke dalam kolom pemisah. Dan terakhir itu ada recorder data, berfungsi untuk merekam dan mengolah data yang masuk. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Selanjutnya yaitu syarat yang harus dimiliki fase gerak. Yang pertama, kemurniannya tinggi, yaitu cairan eluen yang tidak terkontaminasi. Yang kedua, kestabilan tinggi, yaitu eluen yang tidak bereaksi dengan sampel atau zat yang berfungsi sebagai fase diam. Yang ketiga, kekentalan rendah. Dan yang keempat, dapat melarutkan sampel, yaitu tidak merubah kolom dan sifat kolom. Selanjutnya, fase normal dan fase terbalik. Aplikasi penggunaan HPLC akan mengacu pada fase normal dan fase terbalik. Pada fase normal yang menjadi fase diamnya adalah polar, sedangkan fase geraknya non-polar. Pada fase terbalik, fase diamnya adalah non-polar dan fase geraknya adalah polar. Yang kedua, fase gerak yang paling sering digunakan pada fase normal adalah campuran pelarut hidrokarbon dengan pelarut yang terklorisasi atau menggunakan pelarut jenis alkohol. Sedangkan pada fase terbalik, fase gerak yang digunakan adalah campuran larutan buffer dengan metanol atau campuran air dengan asitonetril. Nah, aplikasi pada HPLC. HPLC digunakan untuk menganalisis sampel makanan dan minuman yang mengandung zat adiktif, pewarna, pengawet, perasa, dan lain sebagainya. Untuk menguji aplikasi HPLC juga digunakan untuk menguji kualitas obat, mengidentifikasi kokain dan obat lain dalam darah, dan untuk menentukan bahan yang digunakan pada bahan peledak. Selanjutnya, baik, selanjutnya kita akan membahas contoh kasus penggunaan HPLC di dalam kehidupan. Misalnya, pada jurnal ini membahas tentang analisa senyawa polifenol. Baik, next Farah. Analisa senyawa polifenol pada ekstrak kulit batang kayu putih sebagai antivirus, anti jamur, dan insektisida menggunakan metode HPLC. Next. Nah, sampel yang digunakan pada metode ini harus berupa liquid atau cairan yang nantinya akan diinjeksikan pada injektor. Molekul-molekul sampel yang injeksikan menuju kolom analisis tidak akan berkumpul pada satu titik secara serempak dalam waktu yang sama. Molekul analit akan mengalami hambatan fase diam di dalam kolom dengan waktu yang berbeda. Hasil akan keluar dari kolom secara acak. Hasil akan keluar dalam bentuk kromatogram. Next. Pada gambar 4 menunjukkan hasil kromatogram untuk senyawa polifenol dan flavonoid ekstrak batang kayu putih. Dapat juga kita lihat adanya hubungan waktu retensi dan senyawanya. Waktu retensi merupakan selang waktu yang diperlukan oleh analit mulai saat injeksi sampai keluar dari kolom, yang sinyalnya secara maksimal ditangkap oleh detektor. Pada gambar 4 yang tadi menunjukkan kromatogram HPLC untuk senyawa polifenol ECBE yang diidentifikasi dan disajikan dalam tabel 1. Senyawa fenolik yang paling melimpah adalah asam benzoat diikuti dengan klinol, asam salisilat, asam elagik, sedangkan senyawa flavonoid yang teridentifikasi adalah myristosin dan rutin. Setelah membahas HPLC, saatnya kita membahas mengenai GC atau dikenal juga dengan kromatografi gas. Kromatografi gas digunakan untuk mengidentifikasi semua senyawa organik yang mudah menguap dan juga untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif pada campuran.
Prinsip dari kromatografi gas yaitu pemisahan komponen-komponen senyawa kimia yang menjadi fase uap. Hasil dari pemisahan pada kromatografi gas disebut dengan kromatograf. Pemisahan pada kromatografi gas didasarkan pada titik-titik suatu senyawa, dikurangi dengan semua interaksi yang terjadi antara solut dan fase diamnya. Kemudian ada komponen dari gizi. Yang pertama ada gas pembawa atau disebut juga dengan fase gerak dalam kromatografi gas yang digunakan untuk membawa solut ke dalam kolom. Kemudian ada pengatur laju dan tekanan, biasanya disebut juga dengan pengurangan Draeger. Tekanan pada tempat masuk lebih besar dari kolom diperlukan untuk mengalirkan cuplikan agar masuk ke dalam kolom. Kemudian ada injektor. Injektor berfungsi untuk mengantarkan sampel ke dalam aliran gas pembawa. Peinjeksian sampel dapat dilakukan secara manual ataupun secara otomatis. Kemudian detektor yang berfungsi sebagai pendeteksi komponen-komponen yang telah dipisahkan dari kolom secara terus-menerus, cepat dan juga akurat. Detektor amplifier. Sinyal dari detektor akan terekam pada detektor amplifier yang khusus untuk menghubungkan sinyal spektrum pada pengolah data. Kemudian ada kolom. Kolom merupakan tempat terjadinya proses pemisahan karena di dalamnya terdapat fase diam. Oleh karena itu, kolom merupakan bagian sentral pada gizi. Kemudian ada terminal pengolahan komputer. Komputer pada gizi sebagai perekam hasil spektrum dari analisis senyawa dan biasanya dilengkapi dengan software untuk digitalisasi indektor. Dan kolom sama seperti tadi berfungsi untuk tempat terjadinya pemisahan senyawa. Baik, selanjutnya adalah fase gerak. Fase gerak pada kromatografi gas merupakan fase gas. Gas yang sering digunakan dalam kromatografi gas ini adalah helium, argon, nitrogen, karbon dioksida, dan hidrogen. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh gas pembawa dalam fase gerak ini adalah dia pertama inert. Nah, inert ini adalah senyawa yang tidak mungkin terjadi interaksi dengan pelarutnya. Yang kedua, mudah didapat dan murah harganya. Yang ketiga, dapat mengurangi difusi dari gas. Dan yang keempat, cocok dengan detektor yang digunakan. Selanjutnya. Selanjutnya adalah mekanisme kerja dari kromatografi gas. Yang pertama, itu adanya tabung gas atau gas pembawa tersebut. Nah, gas pembawa ini akan menghubungkan gas tersebut ke dalam pipa atau selang yang berada pada flow controller. Flow controller ini akan secara dibuka atau ditutup seperti keran air. Bentuk dari flow control ini seperti solenoid valve yang bisa diatur oleh microcontroller. Selanjutnya, gas tersebut akan dimasukkan menuju sampel injektor atau disebut juga auto sampler yang akan mengeluarkan sampel sesuai dengan algoritma yang telah diprogram oleh komputer. Selanjutnya lagi, akan dimasukkan ke bagian kolom kapiler. Bagian ini suhunya itu dapat dikendalikan. Bisa berarti naik atau turun sesuai kebutuhan. Proses naik turunnya suhu pada kolom oven atau kolom kapiler akan membuat material sampel menguap dan terbawa oleh fase geraknya. Ketika proses senyawa volatil atau senyawa yang mudah menguap ini, maka detektor akan menangkap sebagai signal-signal datanya. Signal tersebut akan diterjemahkan menjadi data yang mudah dipahami dalam bentuk diagram. Kromatogram akan merupakan hasil dari layar komputer yang menampilkan data dari analisa sampel. Selanjutnya.
Selanjutnya adalah aplikasi dari kromatografi gas, yaitu produksi biogas untuk mensintesis metanol, untuk digunakan untuk menguji kemurnian suatu senyawa, untuk pengujian kualitas terhadap minyak, dan untuk pengontrolan kualitas obat-obatan. Pada kromatografi gas terdapat contoh kasus, yaitu analisa asam lemak dalam minyak kelapa murni dengan dua peralatan kromatografi gas. Minyak kelapa murni atau disebut dengan VCO itu merupakan hasil olahan dari daging buah kelapa segar yang dalam pengolahannya tidak melalui proses kimiawi dan tidak menggunakan pemanasan tinggi, sehingga minyak yang dihasilkan berwarna bening dan beraroma khas. Minyak disebut juga sebagai trigliserida atau triacylglycerol dan pada suhu kamar yang bersifat cair. Komposisi asam lemak minyak kelapa terdiri dari asam lemak jenuh, yaitu ada asam kaproat, asam kaprilat, asam kaprat, asam laurat, dan lain-lain. Sedangkan pada asam lemak tidak jenuh, yaitu ada asam palmitoleat, asam oleat, dan asam linoleat. Selanjutnya, berdasarkan kedua gambar, terlihat adanya perbedaan kedua kromatogram pada keadaan Baselite. Selanjutnya, nah, pada tabel 1 itu waktu retensi untuk masing-masing metode dalam laboratorium. Terdapat 7 jenis asam lemak yang teridentifikasi pada metil ester VCO yang dianalisis pada lab 1. Terdapat 8 jenis asam lemak yang teridentifikasi pada metil ester VCO yang dianalisis pada lab 2. Waktu retensi asam lemak rantai pendek di lab 1 adalah 3,54 sampai 3,60 menit. Sedangkan waktu retensi untuk asam kaprilat di lab 2 adalah 3,17 sampai 3,19 menit. Adapun waktu retensi asam lemak rantai panjang linoleat di lab 1 adalah 10,51 sampai 10,54 menit. Sedangkan waktu retensi untuk asam linoleat di lab 2 adalah sekitar 24,25 sampai 24,43 menit. Selanjutnya, pada tabel 2, itu luas puncak terbesar dihasilkan oleh asam laurat diikuti miristat, palmitat, oleat, kaprat, kaprilat, dan yang terkecil adalah linoleat. Luas puncak asam laurat di lab 1 adalah 25 kali dibandingkan lab 2. Luas puncak untuk asam kaprilat di lab 1 adalah sekitar 35 kali dibandingkan lab 2. Luas puncak untuk asam laurat di lab 1 adalah 2525, 125, sedangkan pada lab 2 adalah 105582. Pada tabel 3, itu dapat dilihat bahwa persen luas puncak asam lemak laurat yang dianalisis di lab 1 lebih rendah, yaitu 37,68% sampai 48,80%. Sedangkan konsentrasi asam lemak yang sama dihasilkan dari lab 2 adalah berkisar 46,76% sampai 51,49%. Persen luas puncak dari asam kaprilat yang diperoleh pada lab 1 lebih tinggi dari lab 2, sedangkan asam kaprat yang diperoleh di lab 1 dan 2 hampir sama. Persen luas puncak dari asam kaprilat yang diperoleh pada metode esterifikasi IUPAC cukup tinggi, yaitu 7,4%. Selanjutnya, nah, di sini ada kekurangan dan kelebihan kromatografi gas dan HPLC. Maka dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu pada gas kromatografi itu kelebihannya yang pertama, waktu analisis singkat dan ketajaman pemisahan yang singkat. Dapat menggunakan kolom lebih panjang untuk menghasilkan efisiensi pemisahan yang tinggi. Gas mempunyai viskositas yang rendah, kesetimbangan partisi antar gas dan cairan berlangsung cepat, sehingga analisis relatif cepat dan sensitivitasnya tinggi. Kemudian, kekurangan dari kromatografi gas, itu terdapat teknik kromatografi gas terbatas untuk zat yang mudah menguap. Kromatografi gas tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Harus menggunakan detektor tambahan yang sesuai. Tidak cocok untuk mendeteksi senyawa yang mengandung gula.
Kemudian ada kelebihan dari LPLC, mampu memisahkan molekul-molekul dari suatu campuran, kecepatan analisis dan kepekaan yang tinggi, resolusi yang baik, mudah melakukan sample recovery. Kemudian kekurangan dari LPLC, larutan harus dicari fase diamnya terlebih dahulu, harus mengetahui kombinasi yang optimum antara pelarut analik dan gradien elusi. Sering ada larutan standar yang tertinggi di injektor. Pada kolom yang berdiameter 3-5 mikrometer, sela-sela partikelnya lebih mudah tertutup oleh kotoran. Jadi, harus sering dicuci dan kemurnian larutan harus dijaga. Berikut merupakan sumber-sumber jurnal yang digunakan. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.